Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba ya untuk memasukkan event-event dari kalender. Jadi di sini saya punya file Google Sheet ya, yang dimana di sini ada data-data berupa merek, color code dan sebagainya. Kemudian juga ada due date. Nah, sekarang kita ingin memasukkan tanggal due date ini untuk sebagai peringatan ke dalam Google Calendar. Jadi nanti misalnya kalau misalnya ada due date ya, sekarang ini kan tanggal 28 Juli. Misalnya nanti yang akan datang yang tanggal 30 Juli yang sudah proses, yang itu akan ada di kalender di sini. Di kalender di sini di bulan Juli ya. Nah, apakah kita mau memasukkan ini satu persatu? Ya, kalau misalnya data sebanyak ini ya tentu ribet banget ya, pasti capek banget. Bisa nggak kita otomatisasi dengan Google? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama kita lihat di sini datanya yang ada di G Sheet-nya, oke. Kemudian kita menggunakan satu fitur Google yang Workspace yang disebut Google Script ya. Kita ke extension, kemudian ke app script ini kita klik. Nah, jadi disinilah app script ini adalah sebuah codingan. Bahasa asalnya adalah JavaScript. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa JavaScript, kayaknya tidak akan terlalu sulit untuk mengcoding di sini. Jadi memang ini diperuntukkan untuk developer. Ini teknis banget ya. Jadi memang developer kalau misalnya mau bikin satu function yang otomatis bisa melakukan apapun di Google Workspace ya harus bisa menguasai Google Script ini. Oke. Kita bikin aja satu script namanya katakanlah push to calendar. Push to calendar. Oke. Sudah ada di sini ya. Push to calendar.gs. Jadi GS ini adalah extension dari Google Script. Nah, kebetulan saya juga sudah membuat scriptnya. Semua tuh ada di sini ya. Kita pakai yang file yang di sini, scriptnya semuanya installable, trigger, time based. Nah, kalau kawan-kawan mau ingin tahu di mana scriptnya itu bisa didapatkan secara gratis ya di URL ini, github.com/alicoding/google script ya. Di download aja yang ini installable time base-nya ya, di pull aja, silakan di pull aja ya. Nah, terus kalau misalnya mau lihat data ininya, petunjuk-petunjuknya bisa dilihat di Alicoding, di website saya Alicoding, atau cek di link deskripsi di bawah ini ya. Di bawah ini, di bawah video ini ada link deskripsi, silakan untuk lihat petunjuk-petunjuk dari video ini. Oke. Sekarang kita melihat ya, di sini kita ingin memasukkan satu persatu, dan saya sudah buat scriptnya kebetulan yang ada di sini, sudah saya masukkan nanti kita masukin ke dalam sini. Caranya gampang, kita kopas aja semuanya ya. Kita kopas, kemudian kita taruh sini. Nah, kita save. Oke. Nah, kawan-kawan lihat ya di sini ya. Nah, ini semua scriptnya sudah saya kopas. Nah, sekarang di Google Calendar sendiri kita pengen menambahkan event itu sendiri. Nah, kita harus membuat satu seri kalender dulu ya, yang khusus untuk menampilkan data-data dari due date ini ya. Caranya bagaimana? Sebentar ya. Caranya adalah kita ke sini, ke setting, kemudian kita bikin satu kalender lagi, add calendar, namanya create new calendar, kita namain aja sama sales due date. Maaf. Oke, kita tambahkan sini. Oke, sudah ditambahkan ya. Nah, terus kemudian kalau kita ingin melakukan sesuatu modifikasi rekayasa di kalender, termasuk create event ya, kita harus menyalin kode ID-nya. Nah, ini kalender ID-nya yang ini. Ini kita salin ini. Kemudian kita masukkan ke dalam script yang ini, kode ID-nya. Jadi di atas sekali saya sudah membuat ini variabel untuk kalender ID ya. Jadi ini kita timpa aja ya.
Teman-teman kalau mau lihat petunjuk nanti bisa di Ali Coding ya, di link deskripsi di bawah. Oke. Nah, ini sudah ya. Sudah tambahkan, baru kita ini bisa kita run. Tapi ingat, untuk merun function yang dijalankan bukan main function, tapi yang main. Ya, kita bisa lihat di sini, kita akan membuat sebuah trigger. Ya, di sini belum ada trigger sama sekali, execution ini belum ada yang tereksekusi. Kemudian di trigger juga nggak ada. Tuh, belum ada. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah trigger sehingga ketika ini dirubah, ketika data yang ada di sini dirubah, yang ini nih sebelah kiri ya. Nah, ini dirubah, nanti kan akan terisi sendiri ya. Kita lihat sekarang. Oke, kita run dulu ya mainnya. Ya, ada waktu, dia butuh waktu untuk merun. Tidak apa-apa. Oke, biasanya kalau di sini authorization required, berarti dia minta authorization dari Google Sheet-nya ini. Jadi kita lihat di sini Google Sheet-nya, mungkin dia authorization-nya belum ini ya, masih dibatasin ya. Kita beri akses aja seluas-luasnya ya, jadi jangan ini, tapi kita anyone with the link ya. Anyone with the link bisa edit, karena kan kita mau mengedit ini juga, jadi kita buat kayak gini aja, kita copy, kita done. Oke, jadi sekarang sudah review permission, kita lihat lagi. Nah, biasanya kalau di sini dia akan menanyakan akun yang mau mengakses, kita ini aja advance ya. Kemudian go to push calendar, nggak apa-apa. Oke, kita allow aja push to calendar, jadi kita bisa menambahkan event ke kalender. Siap. Oke, sudah bisa ya, sudah berjalan ya. Nggak apa-apa, kita run lagi, nggak apa-apa, aman. Oke, kita lihat di sini ada trigger yang terbentuk. Oke, yang pertama kita lihat teman-kawan, ini di sini event, kita lihat ada dua trigger yang saya buat ya. Yang pertama triggernya berdasarkan perubahan. Jadi kalau misalnya di sini di file ini ada melakukan perubahan, dia akan mengecek perubahannya apa, ya kan? Dari sini perubahannya kita lihat di sini yang harus dicek adalah yang set event ini. Jadi ketika ini di set, maka dia akan menghasilkan perubahan. Pokoknya setiap perubahan yang ada di Gset ini, dia akan melakukan sesuatu di sini. Nah, kemudian ada lagi trigger yang ditentukan oleh time base. Time base itu apa? Time base itu adalah waktu. Jadi kalau dia berdasarkan waktu, misalnya kita setting waktu jam tertentu, setiap hari, setiap jam itu bisa. Nah, ini kan kita melihat misalnya ditentukan time 15. Jam 15 ini artinya jam 3 sore ya. Kita tentukan aja jamnya itu nggak usah muluk-muluk, yaitu jam 1 dini hari aja, jam 1 pagi, tapi dari menitnya menit ke 1. Nah, jadi ini jam 1 pagi. Sekarang jam 23 ya, jam 11 malam. Ini berarti besok jam 1 pagi ya. Kita save, terus kita run lagi, nggak apa-apa di sini. Nah, ini terupdate, ini udah terupdate. Jadi jam 1 pagi besok akan ada sesuatu yang dikerjakan sama dia. Oke. Nah, sekarang kita ini sudah berjalan ya, sudah berjalan. Kita coba masukin ini ke dalam kalender ya. Kita coba masukin ke dalam kalender, kawan-kawan. Event-event yang ada di sini, kita mau masukkan data peringatan due date ya. Yang data peringatan yang ada di due date ini. Yang due date ini ya, kita akan masukin ke dalam kalender ya, yang expired dan segala macam. Jadi dia nggak akan ngasih tahu ya, oh ini akan waktunya due date gitu kan. Oke, pertama-tama ini res running kita buat dulu. Kalau misalnya Y itu artinya datanya ke set ya. Nah, tapi ini kayaknya udah lewat nih tanggalnya. Sekarang tanggal 28 Juli, kita mulai dari bulan 6 aja ya. Oke, di sini. Dan kita tentuin algoritmanya sudah saya buat, bahwa hanya yang proses aja yang akan diproses gitu, yang akan ditambahkan ke dalam kalender. Nah, oke. Jadi semua data yang proses ini ya, yang expired juga, yang akan ini juga, yang ini artinya udah lewat ya, ini kan tanggal 28, yang ini belum, jadi ini besok. Nah, kita lihat di sini nanti ini datanya akan ini sendiri ya, akan bertambah sendiri. Oke.
Jadi saya contohkan begini ya, ini saya contohkan saja. Ini kita ada dua settingan. Yang pertama automatic dan manual. Ya, kalau misalnya 0 ini berarti is autonya 0, berarti dia manual. Berarti dia hanya akan memproses apa yang di sel yang kita tuju. Misalnya di sini ya. Nih. 1406 ya, 1406 kita ini kan proses ini udah lewat tapi ini tetap bisa. Jadi di sini akan saya rubah ya, di sini. Kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya is autonya 0. Kita lihat 1, mesinnya kita nyalain. Ini harus 1, berarti mesinnya nyala. Di sini kita lihat tanggal 14 Juni ya. 14 Juni. Berarti di sini akan ada tambahan event nanti ya. Benar nggak nih tambahan event kalau kita rubah? Ya, kita rubah di sini ya. Pertama kita rubah C dulu. X, kemudian baru kita Y, tak, set. Apa yang terjadi? Nah, oke, set. Kalau udah set ini artinya event yang 14.6 ini sudah bertambah. Bener nggak? Oke, bertambah. Oke, ini saklar, ini produknya remaining expired days. Ini udah expired, oke. Tapi nggak apa-apa, sudah expired. Kita lihat di sini, oke. Ini belum, lupa, saya ini dulu perhitungannya. Oke, harusnya ini merah ya. Saya lupa memprosesnya. Oke. Sudah bertambah. Itu kalau manual ya. Kita lihat di sini yang tadi yang sudah set itu. Bener nggak datanya? Datanya sudah proses betul, kemudian data-data lainnya bener nggak? Misalnya kipas angin terus 015 SPK-nya. Bener nggak ini? Kipas angin 0015. Benar. Ya, ternyata ya. Oke. Sekarang 0187 maaf, kipas produk saklar tanggal 14 Juni. 14 Juni. Oh, maaf 14 Juni sini. Ini 14 Juni ya, produknya saklar 0187 betul ya. Nah, oke. Itu tadi yang manual, kita coba yang manual. Sekarang bagaimana kalau kita coba yang otomatis ya. Jadi ini kita matiin dulu. Otomatis, apa yang terjadi kalau misalnya kita merubah datanya jadi otomatis? Satunya kita satuin. Oke, lihat di sini. Ini semuanya Y ya. Kita lihat apakah yang terjadi kalau misalnya kita run. Oke, perhatikan. Tuh, terbentuk sendiri. Kursor nggak saya arahin ke sana ya. Kursornya di sini. Tuh, lihat, terbentuk sendiri. Oke, terus. Oke, jadi ini eventnya tercreate di kalender ya. Tuh, terbentuk sendiri. Oke, ini yang belum nih, besok nih. Terbentuk nggak? Tuh, terbentuk. Oke. Kita lihat ya. Oke, jadi ini sudah banyak nih, eventnya udah kebentuk semua. Kita cek yang besok ya, misalnya yang ini tanggal 29 enggak, yang 30 ya, 30 nih di set merek Fengcheng mereknya. Saya gini dulu deh, sebentar ya. Oke, sip. Tanggal 30 ya kawan-kawan ya. Tanggal 30 merek Fengcheng, panci listrik ya. Terus kemudian SPK-nya 0848. Kita lihat di kalender, bener nggak? Oh, banyak sekali. Tanggal 30 Juli ya. 30 Juli. Oke, lihat di sini panci listrik mereknya Fengcheng 0848. Betul ya? Oke, cek lagi mana yang misalnya
ini baterai primer itu tanggal 4 Agustus 0155. Kita lihat 0155 4 Agustus 0155 baterai primer. Oke, 7 hari kemudian. Nah, oke. Nah, ini sengaja ya, kenapa kawan-kawan lihat merah? Kalau merah itu artinya due date-nya sudah kurang dari 8 hari ya. Jadi udah masuk seminggu, itu pasti warnanya merah. Sengaja di set kayak gitu. Sekarang kan tanggal 28 Juni kita ada di sini. Ini yang merah karena due date-nya kurang dari 7 hari ke depan, atau udah lewat ya. Pokoknya kurang dari 7 hari ke depan, itu pasti merah. Kalau kuning itu artinya lewat dari seminggu, tapi terus ada juga yang warna hijau. Nah, hijau, kalau hijau itu lebih dari 2 minggu. Kalau ini kan tanggal 15, berarti udah lebih dari 2 minggu warnanya hijau-hijau, tapi nanti akan menyusul sendiri. Nah, jadi di sini ya, ini datanya, ini data kalendernya ini kan sudah lihat nih, tanggal 30, sekarang tanggal 28, ini tanggal 30, ini 2 hari lagi. Besok seharusnya update dong, karena besok ini tanggal 2, ini jam 23.44. Ya kan, besok tanggal 29 itu tinggal 15 menit lagi ya. Apakah akan berubah? Kita lihat nanti ya, ini datanya ya. Karena di sini saya sudah menyampaikan bahwa setiap jam 1 lewat 1 ya, artinya ya sekitar 1 jam lagi seharusnya function yang ada di sini ya, function time base ini, update event, itu akan mengupdate kalendernya ya. Jadi yang tadinya 2 hari ya, tanggal 30 ini kan lewat ke sini, jadi tinggal 1 hari ini. Ini yang tadinya 2, ini jadi 1. Nah, terus ini yang tadinya 4 akan jadi 3. Apakah benar begitu? Ya, oke, kita tunggu saja nanti jam 1 lebih lewat 1. Oke. Oke, sekarang kita perhatikan, sekarang sudah tanggal 29 Juli ya. Ini jam 12 lewat 2, artinya sudah lewat dini hari. Kita perhatikan di sini ya. Tadinya kan 28, ini sekarang ke 29. Ya. Kita lihat berarti kan besok. Tapi di sini kita lihat remaining days-nya masih 2 hari. Kok masih 2 hari? Harusnya kan tinggal 1 hari ya, karena kan udah besok ya. Kenapa masih 2 hari? Dan kita lihat lagi yang di sini, ini masih 7 hari. Kok masih 7 hari? Harusnya kan udah 6 hari ya, karena kan dari 28 ke 29, jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa begini? Karena kita lihat di sini di busuk kalendernya, function yang kita yang untuk update eventnya belum ada, belum berjalan ya. Karena kita lihat di scriptnya di sini ya. Saya tadi setting update eventnya itu jam 1, kemudian menitnya lewat 1. Jadi sebenarnya dia baru akan berjalan itu nanti pada jam 1, lewat 1. Oke, jadi makanya ini belum update ya. Tapi ini akan update terus setiap hari, yaitu jam 1 lewat 1 sesuai yang ada di sini. Nanti kita lihat di sini di execution-nya yang update eventnya sesuai dengan trigger yang udah kita bikin. Time base yang namanya update event, nanti jam 1 pasti akan ada gitu ya. Kita tunggu saja. Oke, sekarang sudah jam 1 lewat 40 ya, berarti harusnya udah lewat. Ini kita lihat di sini. Oke, ini udah nggak ada ini. Nah, remaining days-nya sekarang 6 ya, berarti udah berkurang ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah jam hari tanggal 29 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Udah bener, berarti dia sudah update. Kenapa bisa sudah update? Yang ini juga jadi 7 sekarang. Karena kita lihat di sini ini ya sudah berjalan yang time base-nya. Oke. Jadi itu aja dari kita. Kalau misalnya ingin lihat petunjuknya, ada di Ali Coding dan linknya saya sertakan di description di bawah. Dan untuk melihat skripnya ada di sini ya, di GitHub Ali Coding Google Script. Oke, terima kasih semuanya.